Ya, kali ini mari kita review tentang coil special engine 2 tak yang motornya masih sering berkeliaran di lumpur. Di Indonesia masih banyak banget motornya, tapi onderdilnya susah. Harus beli inden paling enggak. Dan ya, untuk coilnya itu ini coil KTM banyak dipakai dan sering juara juga motornya di enduro maupun motocrossnya. Ini produksi kode partnya ini KTM 300 XC dan terakhir itu tahun 2017. Kalau di katalognya 2016, tapi ini 2017. Motor teman saya ada yang masih pakai coil ini. Ini coilnya lumayan bagus dan terjamin lah orinya ini. Untuk kodenya itu. Ini untuk vlog yang melengkapi ya. Ternyata vlog saya itu juga lumayan bermanfaat. Soalnya yang awal-awal bikin video itu kan audionya kurang jelas dan kameranya agak geser-geser. Ini ya agak diperbaiki dikit lah. Walaupun ya masih vlog iseng-iseng. Yang penting bermanfaat. Yang video yang kurang jelas itu udah saya tulis di komentar lengkapnya, untuk detailnya, untuk apa-apanya itu. Jadi biar paham dan gak terjerumus yang konten-konten. Ada yang review ini, beli ini, langsung yang terbaik langsung ikut-ikutan. Jadi ini review realita ya, saya memang hobi. Dan ini nggak saya dyno, ini yang paling saya pakai. Nggak saya dyno karena malu. Teman-teman lainnya mainnya udah turbo mesinnya, mobil turbo, saya masih 2 tak. Jadi nggak usah lah. Yang penting feelingnya, saya merasain yang dari coil YZ itu yang banyak saya review sebelumnya itu ya kayak gitu semua coil. Jadi saya itu emang nggak berlebihan. Kalau mau beli coil itu, kalau saya ya, itu harga sama dengan kualitas. Ya kayak gitu. Biasanya harganya mahal itu made in luar, masih made in Japan atau made in mana. Kalau yang biru-biru 50 ribuan, terus embel-embel dahsyat, terbaik, dan setara-setara special engine, itu halusinasi buat saya itu. Ya cuma diselah doang dan banyak yang ikutan. Tapi ada yang dyno itu naik juga, mungkin tahapannya. Tapi kalau tanpa setting-setting biasanya turun powernya karena jadi kering. Untuk penggantian coil dari standar ke coil yang misalnya upgrade, saya biasanya kalau ngambil upgrade, kalau enggak yang di atasnya. Kayak misal 2 tak yang 125 itu saya ngambilnya yang 250 atau enggak 300. Yang YZ tuh biasanya ngambil 300 karena terkenalnya YZ yang 125 4SS. Jadi banyak masuknya ya yang kode-kode itu. Dan taunya itu, padahal YZ kan salah satu motor yang agak murah ya dibandingkan lainnya. YZ itu sekitar berapa ya, 90-an. Kalau sekelas KTM, Husky, dan gas-gas itu di atas 150-an sekarang. Yang TPI itu kemarin lihat brosur itu 210 juta. Dan masa iya pakai coil RM Jowo A100 sekelasnya kayak gitu. Nah, untuk coil gini kan pasang biasanya buat saya itu nggak maksimal walaupun dipasang di motor saya Ninja, karena kumparannya itu beda dari CDI-nya, terus dari pushernya atau apanya kan itu beda. Dan buat saya itu ngambil yang di atasnya Ninja, yang speknya di atasnya Ninja,
Itu dengan harapan performanya sedikit membaik, makanya saya ambilnya yang jelas, ada harga ada kualitas. Seperti SPW Tani itu buatan luar juga, dan mobil saya juga ganti koil juga MSD. Itu saya nggak mungkin ngambilnya kebalik ke Cherry. Ada mobil Cherry masa saya pakaiin di Jazz atau yang ke Civic, nggak mungkin. Jadi logika aja. Dan untuk bentuknya ini koilnya cukup mungil, udah tak pasang di Ninja saya dengan paduan CDI merah. Ini baru, ini seperti koil Daytona, bentuknya mirip Daytona, tapi ini ada tulisan Japannya itu, emblem timbul ya ininya. Terus ini kayak ada logo. Terus ini kabelnya juga Kurabe, dan ini lumayan bagus juga. Ini saya lihat bongkar-bongkar di part katalognya itu juga di motor 4 taknya KTM yang 450 atau enggak yang berapa itu. Teman saya pakai yang kayak gini tapi CR250 tahun 2007 yang maksimal, itu juga bentuknya kecil kayak gini. Ini ada kodenya. Ini ori. Dan ini kan udah pernah saya review untuk coil special engine ya. Untuk perbandingannya dengan Ninja, ini lebih kecil, masih lebih kecil lagi. Sama ini masih lebih kecil lagi. Sama punya Satria F masih lebih kecil. Seperti RM lah, bentuknya seperti RM, coil RM. Tapi performanya bagus. Saya tes itu di Percikin itu bagus biru. Nanti saya ada tes coilnya yang YZ itu kan udah ada saya tes. Itu yang pakai ground itu sangat bagus itu. Apinya biru, dari merah ke biru, YZ copotan. Dan untuk perbandingannya ya, saya udah perbandingan primer sekundernya. Ini sekilas saja. Ini dari YZ 125 yang paling banyak tersedia. Ini saya pernah tanya di seller luar, eBay, itu harganya itu dulu sebenarnya nggak sampai jutaan ya. Terus saya tanya itu katanya ngikutin Indonesia karena harganya mahal, karena secondnya aja 1 juta, ini aja cuma 1 jutaan. Ini nggak satu setengah kurang. Sama kombusinya itu berapa ya, lupa aku. Ini produksi banyak, itu sedianya cuma dikit ya motornya. Yang JZ ini primernya segini, sekundernya itu bandingin sama YZ yang new, ini yang paling tersedia di pasaran banyak ya. Ini primernya segitu, sekundernya segitu. Terus ini RM tahun 2006, primernya segitu, sekundernya segitu. Cuma beda-beda hambatan doang, mirip-mirip. Saya coba-coba coil special engine di motor Ninja, itu karakternya mirip-mirip, torsinya misi bawah. Nah ini primer sekundernya. Ini ada RM 125 juga banyak di pasaran yang modelnya soket. Ini TZ, ini juga mirip YZ primer sekundernya, tapi bentuknya mirip coil Ninja ori. Entah itu apalah, nggak tahu, atau memang orinya. Ini untuk yang 250 YZ tahun 2020, primer sekundernya kayak gitu. Ini pakai Kobushi biasanya hambatannya 1 sampai 5 saya hitung. Kalau saya mainnya kosong, dibikin hambatan 0, tapi businya pakai yang resistor biasanya gitu.
Kalau enggak itu kadang enggak stabil listriknya. Ini yang CR, ini NSR SP itu primernya itu 1 sampai 0,3, ini 0,1. Hampir mirip-mirip semua kan. Ini yang KTM XG nggak kelihatan. Ini kalau kalian mau lihat itu di manual servisnya, tinggal dilihat aja. Kalau pengen coil itu servisnya gimana, itu manual servis. Kalau di luar itu tinggal download ya. Kalau Ninja itu diuangin kalau di Indonesia. Ada yang jual 500.000 pedomannya. Saya ada itu NSR tapi tulisannya Inggris. Ya agak ngerti dikit. Kalau yang Ninja RR itu ada punya ZX tapi tulisannya Thailand. Saya dapat di grup Facebook Ninja Thailand itu. Manual servisnya, tapi juga bingung bacanya kayak aksara Jawa. Jadi ya kayak gitu perbandingannya. Kalau mau review coil special engine itu rata-rata hampir mirip-mirip karakternya. Kalau cari yang terbaik itu ya cari aja yang sering juara. Paling yang munculnya itu kan Yamaha, Honda itu sekitar lama-lama yang 2 tak. Kalau 4 tak itu kadang juara juga di MX GP. Tapi ya kayak gitulah. Buat sekilas ini prototype road race. Ini special engine track garuk tanah yang ngandelin torsi. Ini bersih, saya pakai ini tuh bersih. Juga masih terpasang di motor satunya. Ini juga sebenarnya mau sekalian review yang bungkus-bungkus palsu itu. Kan sekarang onderdil Ninja maupun apa sudah mulai banyak KW-nya. Ada yang jual karbu PWL bungkusnya Kawasaki tapi isinya amburadul, itu juga banyak. Karbu KW harga ori, mengerikan. Jadi harus pintar-pintar. Saya sebenarnya mau bikin itu tapi ntar jadi kalau dilihat itu ketahuan ya. Nanti bisa diperbaiki lagi yang jualan KW-KW itu. Kayak misal ini sebenarnya sudah lengkap ini. Ini yang kode partnya ya. Ini kayak misal contoh aja Yamaha ya. Ini Yamaha. Ini KW. Tapi ini ada tulisan Yamaha kecilnya. Tapi penjualnya jujur, ini bilangnya KW. Plastiknya kayak gini, jelek. Dan ini kadang nggak pas. Coba sih. Ini juga penjualnya bilangnya KW, jujur. Harganya juga KW. Bungkusnya agak miring. Ini beli original. Ini tulisan di sininya malah nggak ada Yamaha-nya. Kalau zaman dulu YZ kan sebelum tahu ori palsu kan bungkusnya itu ada, sebelumnya ada Yamaha, terus muncul yang nggak ada tulisannya, kayak garis doang. Itu terus rame katanya koilnya palsu. Terus selang nggak berapa lama itu mulai muncul lagi tulisan Yamahanya. Serem. Onderdil Cina atau buatan mana muncul terus. Ini ori tapi juga nggak ada tulisannya. Untuk Kawasaki itu ini. Yang bungkus lama itu biasanya ada logo ini, ada tulisannya Kawasaki juga. Kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Soalnya ada yang beberapa ngambil itu KW tapi harga ori. Bukan temen deh, di bengkel itu ada yang beli rantai keteng Ninja 250, harganya 200.000. Kalau yang beli di dealer itu 500 ribuan. Tapi bungkusnya ya mirip-mirip kayak gini, cuma ininya tebel hurufnya. Jadi ya nggak detail-detail aja, malah barang-barang palsu harga ori semua nanti serem. Jadi ya pastikan kalau membeli itu di toko yang jujur, ratingnya terkenal aja lah, biar bisa dapat. Kalau ori ya ori, KW ya KW.
Oli aja juga sekarang juga banyak. Saya kemarin dapat palsu kebetulan. Beli Yamalup Super Sport. Kan biasanya isinya itu kayak kuning-kuning itu kan. Saya dapatnya merah. Pantes aja harganya cuma 40.000. Padahal kalau biasa itu sama ganti oli di tempat itu 75 ribuan. Dan ya begitulah. Semoga bermanfaat. Untuk review coilnya itu ya seperti ini. Pokoknya kalau suruh deno-deno enggak lah, malu. Sekarang cuma orang-orang itu pamer konten motor spek ini, spek itu, spek ini, spek itu. Nongkrong pakai helm, pamer helm, pamer ini itu. Udah nggak kayak San Mori zaman dulu itu menikmati. Walaupun motornya standar, solidaritasnya juga mantap. Nggak kayak sekarang, kayak nggak jelas.